Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Baitul Faidin yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik iman, Islam maupun kesehatan, sehingga kita bisa menghadiri majelis dzikir, majelis ilmu, dan sekaligus majelis tafakkur. Semoga apa yang kita jalankan selama ini, meskipun ini masih jauh perjalanannya, akan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perjalanan sangat jauh, masih di surat Al-Baqarah ayat 189, masih sangat jauh. Kalau kita ibaratnya berlayar tuh baru di pinggiran lah, masih di dekat pantai tapi insya Allah bukan selesainya, bukan tamatnya sampai nanti di Anas, bukan. Tapi mulai dari kita berlayar ini, insya Allah itu Allah sudah menggolongkan kita sebagai hambanya. Jadi misalnya di tengah perlayar nanti ada yang berangkat, ada yang pergi, insya Allah Allah telah mencatat kita sebagai hambanya yang beriman kepada kitabnya, firman-firmannya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini hikmah pagi. Dulu kita awal sekali bismillah, kita beriman kepada Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dengan harapan Allah menggolongkan kita sebagai hambanya yang beriman. Kemudian jangan lupa untuk terus memanjatkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, mari kita lanjutkan pembacaan tafsir untuk surat Al-Baqarah ayat 189. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang ahillah. Ahillah ini di sini diartikan bulan sabit. Kul, katakanlah pada mereka tuh ahillah itu atau bulan sabit itu mawaqitu linnasi wal hajj. Jadi padanya itu ada tanda-tanda atau waktu-waktu bagi manusia untuk melaksanakan haji wal hajj untuk melaksanakan ibadah haji. Walaisal birru, dan bukanlah albirru kebaikan itu bi antaktul buyut, kamu memasuki rumahmu dari belakang, min zuhuriha, dari belakang. Walaisal birru bi antaktul buyuta min zuhuriha, jadi bukanlah kebajikan itu kamu masuki rumahmu dari belakangnya.
walakinnal birra man ittaqa, ya. Akan tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang-orang yang bertakwa. Wa'tul buyuta min abwabiha, ya, masukilah rumahmu, ya. Masukilah rumahmu seperti itu dari pintu-pintunya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu termasuk atau tergolong orang-orang yang mendapatkan keberuntungan atau agar kamu beruntung. Bapak-Ibu sekalian, ini secara umum sudah bisa dipahami ini secara terjemahnya. Jadi kalau melihat terjemahnya ini, ada orang bertanya dulu tentunya kepada Nabi, ya, tentang bulan sabit, ya. Dan diceritakan, dijawab, Nabi disuruh menjawab oleh Allah, ya, kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj, bahwa pada bulan sabit itu terdapat, ya, tanda-tanda atau waktu-waktu bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Dan kemudian ada juga di sini peringatan Allah, ya, kepada manusia, ya, bahwa bukanlah disebut kebajikan, ya, atau kebaikan, ya. Jadi masuk ke rumah itu lewat belakang, ya. Tapi yang dimaksud kebaikan atau kebajikan itu, ya, kebajikannya atau kebaikannya yang diperoleh oleh orang-orang bertakwa, ya. Dan perintahnya masukilah rumah-rumahmu itu dari pintu-pintunya, ya. Ini sudah bisa dipahami kalau sampai di sini, ya. Hanya nanti pertanyaannya, kenapa dulu orang itu cenderung untuk masuk ke rumah lewat belakang gitu. Bukan pintu belakang, ya, tapi lewat belakang. Ini ada apa seperti itu, ya. Kemudian terakhir Allah mengingatkan, wattaqullah, takwalah kepada Allah agar kamu sekalian termasuk orang-orang yang beruntung. Baik Bapak sekalian, mari kita baca tafsirnya, ya. Mudah-mudahan ada yang bisa kita dapatkan pagi ini, hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala al-Aufi an Ibni Abbas, ya, Aufi berkata dari Ibnu Abbas, sa'alan nasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Pernah ada manusia atau sekelompok orang seperti itu, orang-orang lah, ya, bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anil ahillah, tentang bulan sabit itu. Fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini yang telah kita baca tadi. Ya'lamuna biha hilladinihim, ya. Jadi pada bulan sabit itu mereka mengetahui, di sini hilladinihim, hilladainihim, waktu jatuh tempo hutang mereka, wa iddatanisa'ihim, dan masa iddah perempuan-perempuan mereka, wa waqta hajjihim, ya, waktu untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Jadi kalau bulan sabit, ya, kalau bulan sabit itu bulan Hijriah kan kecil, itu menandakan tanggal apa kata kita, ya, tanggal 1, 2, 3, tanggal muda, ya. Ya, kalau yang PNS nih biasanya ijazahnya atau apa udah ada di bank gitu kan, tanggal 1, ya, misalnya bunyi di rekeningnya, ya, tapi ya langsung masuk ke bank, ya, langsung dipotong bank itu. Kalau sekarang, ya, kalau dulu ya hiladainihim, jadi waktu jatuh tempo utang mereka, nanti ada penagih utang, ya, bank-bank kredit dan sebagainya, ya. Wa iddatanisa'ihim, ya, masa-masa iddah perempuan mereka. Iddah itu berapa, ya? 3 bulanan, ya, sekitar itu, ya, masa tunggu perempuan yang ditinggal suaminya itu harus ada iddah, jangan langsung, mohon maaf, jangan langsung menikah, ya, jangan langsung melangsungkan kehidupan dengan suami baru. Jadi ada iddahnya, ya, 3 kali suci, ya, kalau bahasa Quran ini salah satu kuru, ya. Ya, jadi ada waktunya. Wa waqta hajjihim, dan masa untuk menunaikan ibadah haji, ya. Wa qala Abu Ja'far berkata, anir Rabi an Abil Aliyah, dari Abil Aliyah,
Balagana annahum qalu, ya, telah sampai kepada kami, ya, sebagian para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lima khuliqatil ahillah, ya Rasulullah, mengapa bulan sabit diciptakan? Fa anzalallah, ya, maka turunlah ayat ini tadi. Yaqulu, jadi Allah tuh berfirman di sana, ja'alahallah, Rasulullah SAW itu menjawab, ja'alahallahu mawaqitu, ja'alallahu mawaqita. Jadi dengan pada bulan sabit itu, ya, di situ Allah menciptakan tanda-tanda atau waktu-waktu lah, ya, li saumil muslimin, bagi puasanya orang-orang muslim, wa iftarihim, masa berbuka, wa iddati nisaihim, masa iddah perempuan mereka, wa mahalli dainihim, dan waktu untuk membayar hutang, ya. Jadi bulan sabit itu menunjukkan tanggal 1 atau 2, ya, itu disyariatkannya kalau udah masuk bulan Ramadan, ya, maka itu disyariatkan, diwajibkan untuk berpuasa. Wa iftarihim, ketika nanti sudah masuk 1 Syawal, sudah selesai puasanya dan tidak ada puasa Ramadan lagi. Jadi seperti itu, wa iftarihim itu. Wa iddati nisaihim, sama seperti tadi, ya, masa-masa iddah mereka, wa mahalli dainihim, atau mereka. Wa qala Abdul Razzaq berkata, an Abdul Aziz bin Abi Ruwat an Nafi an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Rasulullah SAW itu berkata, ja'alallahu al-ahillata mawaqita lin-nasi, Allah itu menciptakan, ya, waktu-waktu dengan dengan bulan sabit itu Allah menciptakan tanda atau waktu bagi manusia itu. Fasumu liru'yatihi, maka berpuasalah kamu sekalian ketika kamu melihatnya. Wa aftiru liru'yatihi, ya, dan berbukalah kalau kamu melihatnya. Fa inna ghumma alaikum, ya, jika bulan itu ghumma, tertutup bagi kamu, tidak kelihatan, apakah karena asap, apakah karena mendung, cuaca buruk seperti itu, fa'uddu salasina yauman, ya, maka hitunglah di sini, tapi bisa diartikan genapkanlah 30 hari puasamu. Nah, Bapak sekalian, tanpa sengaja melalui tafsir surat Al-Baqarah ayat 189 ini kita menemukan hadis yang selama ini menjadi pedoman berpuasa, ya. Misalnya musim atau cuaca lagi tidak menentu seperti itu, ya, sehingga bulan sabit tadi yang menunjukkan satu Ramadan, 1 Syawal itu tidak terlihat, maka genapkanlah puasamu menjadi 30 hari, ya. Ya, tapi kalau sudah 30 hari enggak ada lagi 31, ya. Ya 30 hari aja, karena di sini hadisnya salasina yauman, ya, 30 hari, ya. Warawahul Hakim fi mustadrakihi, ya, Imam Ibnu Hakim di mustadraknya itu, kitab hadis-hadisnya, min hadisi Ibni Abi Ruwat, dari hadis bin Abi Ruwat, waqala. Jadi Ibnu Hakim tadi, Imam Hakim tadi di mustadraknya itu berkata atau menyebutkan, kana siqatan abidan mujtahidan syarifan nasabi fahuwa sahihul isnad wa lam yukharrijahu. Jadi yang disebut Ibnu Hakim tadi, Imam Hakim yang bernama Ibnu Abi Rawat itu, menurut Imam Hakim itu, ya, itu adalah perawi yang sikoh, ya, yang bisa dipercaya, ya, dan seterusnya. Jadi yang meriwayatkan hadis tadi itu. Jadi kalau tidak terlihat, ya, bulan sabit itu atau menunjukkan tanggal 1 itu, maka lengkapilah puasamu menjadi 30 hari. Yang meriwayatkan itu menurut Imam Ibnu Hakim itu adalah perawi yang sikoh, bisa dipercaya.
seorang ahli ibadah ya, tetapi sayangnya tidak disebut di dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Wa qala Muhammad bin Jabir, ini ada hadis dari periwayat yang lain, an Qais bin Talqin an abihi qala, ya, dari ayahnya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, ja'alallahul ahillah, Allah itu menciptakan bulan sabit, fa idza ra'aitumul hilala fasumu, jika kamu melihat, di sini baru ada kata-kata hilal, anak bulan, ya. Ya, bulan sabit dengan anak bulan itu sama. Fasumu, maka berpuasalah kamu. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, ya. Kalau kamu melihatnya, kamu berbukalah. Di sini maksud kalau sudah masuk bulan Syawal. Fa in ughmiya alaikum fa akmilul iddata salasina. Nah, ini sama dengan hadis sebelumnya. Jika tertutup oleh kamu bulan sabit itu, ya, maka sempurnakanlah bilangan bulan itu menjadi 30 hari. Fa akmilul iddata salasina, maka sempurnakanlah menjadi 30 hari ya puasanya. Berarti sudah ada dua hadis, ya, hadis sahih dari perawi yang thiqah, ya, yang menyatakan bahwa puasa itu kalau kita tidak melihat bulan, ya, pada sudah masuk antara 29-30, ya, maka lengkapilah menjadi 30. Wa kadza ruya min hadisi Abi Hurairah, demikian juga hadis ini disebutkan oleh Abi Hurairah, wa min kalami Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, dari perkataan Ali bin Abi Thalib. Jadi ini sanad hadis ini sahih Bapak sekalian, sanadnya mutawatir, ya, diriwayatkan oleh para perawi yang thiqah sampai kepada Nabi jalur sanadnya. Ya, baik itu, ya, itu kegunaan bulan sabit atau. Jadi dari beberapa hadis ini tidak ada bulan sabit itu menunjukkan, dulu kan ada mitos itu kan, ya, bulan sabit itu ada tanda-tanda apa gitu, ya, bulan yang dimakan naga misalnya, itu menunjukkan keberuntungan atau itu menunjukkan kesialan. Tidak ada, dalam Islam tidak ada, ya, siapa tahu kan kita ini berasal dari kebudayaan tertentu, ya, masih mempercayai itu, ngelihat bulan sabit itu pertanda apa. Tidak ada itu. Nah, ini sudah dijelasin oleh Rasulullah sendiri ini yang menjelaskan, ya. Siapa tahu kan. Kalau dulu kan sama dengan gerhana kan, gerhana matahari itu, matahari dimakan oleh naga, atau gerhana atau matahari dimakan oleh buto hijau misalnya. Itu kita nggak tahu, itu mitologi, mitos. Jadi itu tidak ada, ya. Nah, jadi kita dengan membaca tafsir ini tidak mudah mempercayai keterangan-keterangan atau berita-berita atau informasi-informasi yang tidak berdasar, ya. Ya, siapa tahu nanti pas kita baca di rumah ada ahillah. Apa ini ahillah? Oh, bulan sabit. Apa bulan sabit itu? Seperti itu. Itu sekali lagi, bulan sabit itu menandakan atau menandai waktu-waktu tertentu, ya, boleh itu waktu untuk pelaksanaan puasa atau berbuka puasa 1 Syawal, 1 Ramadan, 1 Syawal dan seterusnya, atau bahkan pelaksanaan ibadah haji dan sebagainya. Kalau dulu ya orang melihat bulan sabit itu ketika dulu zaman kuno lah, belum ada bank, belum ada apa, udah bulan sabit, siapkan untuk bayar hutang. Kalau dulu rentennya atau apa yang memberi pinjaman itu tandanya itu bulan sabit, ya, itu dulu, ya. Kalau sekarang ya tanggal Masehi yang dipakai kan, gitu, tanggal 1 Juli, Agustus dan seterusnya. Baik Bapak sekalian, itu terkait ayat atau kalimat pada potongan ayat yas'alunaka anil ahillah. Kemudian potongan ayat kedua yang dibahas di sini adalah
Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa tul buyuta min abwabiha. Bukanlah disebut kebaikan atau kebajikan dengan cara mendatangi rumah itu atau memasuki rumah itu dari belakang. Akan tetapi kebaikan itu adalah kebaikan orang-orang bertakwa, ya. Maka masukilah rumah itu dari pintu-pintunya. Qala al-Bukhari berkata, haddatsana Ubaidullah bin Musa, ya, mengabarkan kepada kami Ubaid bin Musa dari Israel an Abi Ishaq, dari Abi Ishaq anil Bara, dari Bara, bahwasanya mereka itu berkata, kanu idza ahramu fil jahiliyah, ya, mereka orang-orang jika orang-orang itu berihram di masa jahiliyah, jadi orang-orang Arab tentunya, ya, di masa jahiliyah, ataul baita min dhahrihi, mereka memasuki atau mendatangi rumah mereka itu dari belakangnya. Fa anzalallah, maka Allah menurunkan ayat ini, walaisal birra an ta'tul buyut, ya. Jadi dulu itu, ya, kalau sedang berihram itu, ya, orang-orang di masa jahiliyah itu mereka pulang ke rumah mereka, mendatangi rumah mereka itu bukan dari normalnya, dari pintu-pintunya, tapi dari belakangnya, ya. Wa kadza rawahu Abu Dawud At-Tayalisi, ya, demikian juga diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi an Syu'bah, ya, an Abi Ishaq, ya, anil Bara qala kanatil ansaru idza qadimu min safar, kanatil ansaru idza qadimu min safarin lam yadkhulur rajulu min qibali babihi fanazalat hadhil ayah. Dulu kaum Ansor itu, ya, sepulang dari bepergian, ya, mereka itu tidak akan masuk ke rumahnya dari pintunya, ya, tetapi dari belakang, ya, dari tempat lain, bukan dari pintunya. Kita lihat nanti bagaimana nih sebetulnya apa yang terjadi, gitu ya. Wa qala al-Hasan al-Basri, ya, Hasan Basri berkata, kana aqwamun min ahlil jahiliyah, ya, dahulu sebagian kaum dari penduduk jahiliyah itu, idza arada ahaduhum safaron, ya, jika mereka itu ingin bepergian gitu, wa kharaja min baitihi yuridu safarul ladzi kharajalah, mereka telah keluar dari rumahnya menuju tempat yang dituju, summa badan, kemudian ia memutuskan lahu ba'da khuruji ayyukima, ya, setelah keluar itu memutuskan untuk tinggal, atau wajada asafarahu, dan membatalkan perjalanannya, lam yadkhulul baita min babihi, mereka tidak akan masuk ke rumah dari pintunya, walakin yatasawwaruhu min qibali dhahrihi, melainkan mereka itu akan memanjat masuk dari bagian belakang rumahnya. Nah, ini dulu, ya, ini kayaknya nih pada masa jahiliyah dulu, ya, ada sebagian kaum jahiliyah itu kalau misalnya udah pergi keluar dari rumahnya, kemudian tidak jadi pergi, maka ketika balik ke rumah mereka itu, mereka tidak masuk melalui pintunya, akan tetapi memanjat dari belakang, manjat, ya, mungkin manjat atap dan sebagainya, ya, manjat genteng dan sebagainya. Maka ini yang disebut sebagai maka ini diperingatkan, atau untuk kejadian itu surat Al-Baqarah 189 itu, walaisal biru an ta'tul buyut. Artinya apa? Dulu sempat membudaya, ya, memasuki rumah, kalau pulang dari suatu tempat itu tidak masuk rumah lewat pintunya, tapi entah bagaimana caranya, ya, naik, memanjat, atau bagaimanalah, manjat pagar barangkali, ya. Nah, itu, ya. Nah, itu dulu itu disebut satu kebaikan. Nah, kebaikan di sini kan banyak. Apakah, kalau saya pernah dengar juga itu tahayulnya itu, supaya apa? Tidak membawa sial katanya. Ada juga itu yang tahayul seperti itu. Saya pernah dengar juga. Nggak usah lewat pintu depan, lewat belakang, ya. Langsung lewat belakang, gitu ya. Ada yang langsung
cuci tangan kaki atau berwudu, kalau itu masih nggak apa-apa ya, soleh lah itu ya. Tapi kalau diembel-embeli oleh atau ada dasar pikiran yang agak lain, misalnya supaya tidak buat sial, nah itu lain lagi, itu yang tidak boleh. Nah itu ya sekalian, siapa tahu kita ini, soalnya saya pernah dengar juga seperti itu. Misalnya nih, ada juga nih saya pernah dengar, kalau beli beras, beli apa gitu, langsung masukin ke pintu dapur gitu, jangan lewat depan gitu. Ada juga saya pernah dengar seperti itu tuh. Kayaknya itu turunan-turunannya itu. Nah, jadi itu takhayul ya, takhayul. Ya takhayul tuh hayalan sebetulnya. Asli kata letterlek takhayul tuh hayalan. Mindset orang dulu, ciptaan orang-orang dulu, hayalan-hayalan orang dulu yang masih bercampur dengan ya kepercayaan-kepercayaan, baik itu animisme, dinamisme dan sebagainya. Nah, jadi dahulu sekali lagi sempat membudaya hal seperti itu. Ya, karena ada kejadian itu, maka Islam mensyariatkan atau Islam itu membuat sesuatu secara tertib atau menertibkan atau menselaraskan atau mengharmonikan. Kalau bahasa Jambi itu kan ndak elok gitu ya, pintunya lah elok-elok, dicat segala macam, tapi masuk rumah kok nggak jelas gitu kan. Ya biasa aja, pintu itu dibuat untuk dimasuki, tempat masuk ke rumah atau tempat keluar rumah, jadi seperti itu, biar elok seperti itu ya. Nah tapi kalau kebudayaan kita kan di Jambi ini, di Melayu ini kan jarang orang masuk rumah lewat pintu depan kan, lewat sampingnya, itu tidak termasuk ini. Ya, namanya kan pintu itu ya. Ya, kata orang kan kurang akrab kalau misalnya udah kenal akrab, karib kerabat mendatangi rumah lewat pintu depan tuh. Kalau di dusun-dusun masih itu Bapak Ibu sekalian, jarang orang tuh kalau di dusun tuh masuk rumah tuh atau bertamu tuh lewat pintu depan, jarang. Biasa di dusun itu. Kenapa? Alasan mereka kalau lewat samping tuh lebih akrab gitu. Ya itu nggak masalah, itu ini nggak termasuk yang ini. Kalau ini ya memang dulu seperti itu, sampai manjat-manjat, mungkin lewat jendela semuanya, itu yang nggak boleh. Jadi gunakanlah pintu itu untuk sesuatu yang semestinya, baik itu tempat masuk atau tempat keluar. Waqala Muhammad bin Ka'ab, ya, Muhammad bin Ka'ab berkata, kana rajulu idza takafa lam yadkhulu manzilahu min babil baiti fa anzalallahu hadhil ayah. Ini ada juga cerita, kata Muhammad bin Ka'ab, adalah laki-laki dulu itu, kalau laki-laki kalau mereka beriktikaf ya, maka ia tidak akan masuk ke rumahnya melalui pintu rumahnya. Ya, jadi kalau sedang iktikaf itu mereka tidak akan masuk ke rumahnya melalui pintunya. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. Ya. Wa qala Atha bin Abi Rabah, ya, Atha bin Abi Rabah berkata, kana ahlu Yathrib idza raja'u min idihim. Jadi dahulu ahlu Yathrib atau penduduk Yathrib itu, Yathrib itu tempat pertama kali Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Idza raja'u min idihim, penduduk Yathrib itu kalau mereka kembali dari melaksanakan hari raya mereka, dakhalu manazilahum min dhuhuriha, mereka akan memasuki ya, rumah mereka itu dari belakangnya. Wa yarawna anna dzalika adna ilal birri, ya, dan mereka menganggap hal itu lebih mendekatkan kepada kebajikan. Nah ini lain lagi nih, penduduk Yathrib dengan cara seperti itu ya, katanya mereka itu akan lebih dekat kepada kebajikan, kebaikan ya. Faqalallahu ta'ala, maka turunlah ayat ini. Nah, artinya ayat ini untuk apa? Untuk menertibkan hal itu. Nah, jadi saya rasa ini bisa dikembangkan, tidak ada mitos terkait dengan pintu Bapak Ibu. Di dalam Islam itu tidak ada. Ya. Ya. Ya mau masuk pintu bagian manapun ya silahkan ya. Kalau ini kan dulu udah dihias-hiasi oleh penduduk dahulu itu. Oh, dengan memasuki rumah bukan melalui pintunya itu akan mendekatkan kepada
kebaikan, kesopanan, kebajikan. Nah, itu enggak ada itu. Nah, ini yang pentingnya. Jadi tidak ada mitos, tidak ada perlakuan khusus ya terhadap rumah, karena kalau nanti ada perlakuan khusus, takutnya timbul keyakinan atau pemahaman yang lain. Nah, ya. Jadi kebajikan itu kan sudah lain itu. Oh, ini lebih baik ya, lebih mulia. Enggak ada seperti itu ya. Bahkan nanti kalau rumah kita enggak mau dimasukin orang, nanti ya rumah tuh enggak bawa berkah kan, misalnya. Jadi santai aja kita punya rumah gitu ya. Orang mau bertamu dari depan, dari belakang, ya dipersilahkan ya, dipersilahkan. Jadi di sini yang disyariatkan tuh, masukilah rumahmu dari pintu-pintunya ya, pintu depan, pintu samping, pintu belakang, itu tidak masalah ya. Yang penting jangan ditambah-tambah dengan keyakinan-keyakinan mitos atau mitologi tadi ya. Nah, ini Bapak sekalian, tadi bulan sabit, kemudian ini masalah pintu ya, sama-sama kita udah dapatkan dari tafsir ini ya. Terakhir, wattaqullaha la'allakum tuflihun ya. Bertakwalah kepada Allah agar kalian semua itu termasuk orang-orang yang beruntung. Artinya apa? Ittaqullaha faf'alu ma amarakum. Takutlah kepada Allah ya, dengan cara apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan kepada kalian. Watruku ma nahakum anhu, dan tinggalkanlah apa yang dilarang kepada kalian ya. La'allakum tuflihun. Jadi bertakwa itu pertama melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi atau meninggalkan apa yang dilarang. Ini sudah sama-sama tahu kita ya. Melaksanakannya yang kadang-kadang masih sulit-sulit ya, sama-sama lah itu ya. La'allakum tuflihun itu artinya ghadan idza waqaftum baina yaday fayajzikum ya. Kelak ya, esok ya di akhirat ya, atau ketika inilah idza waqaftum baina yaday ya, jika kamu berdiri di hadapannya, di hadapan Allah ya, fayajzikum, maka dia akan membalasmu ya. Ya, membalas tentunya dengan ganjaran, dengan pahala ya, dengan keridhaan ya, dan dengan keselamatan tentunya ya. Bi a'malikum alat tamam wal kamal ya. Karena amal-amalmu yang sempurna dan lengkap. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini ayat ini ditutup dengan itu tadi, mengingatkan kepada kita takutlah kepada Allah agar termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi takut untuk menjadi orang beruntung itu takutlah kepada Allah ya. Ingatlah rambu-rambunya ya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya ya. Bapak-Ibu sekalian, lengkap sudah 188 dan 189 2 minggu ini ya. Jadi insyaallah ini kita dapat wawasan, bertambah wawasan kita ya, dan semoga itu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa apa yang telah kita laksanakan ini, khususnya dalam konteks faf'alu ma amarakum ya, mengerjakan apa yang diperintahkan, watruku ma nahakum ya, menjauhi atau meninggalkan apa yang dilarang ya, itu merupakan jalan untuk mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Bapak-Ibu sekalian, demikian yang bisa disampaikan pagi ini, surat Al-Baqarah ayat 189 ya. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallah.